aksesoris ini banyak banget. Apps, mau loop, mau slow motion, mau untuk tekan tahan nih untuk ngidupin wifi-nya si Brika ini sampai ada pemberitahuan seperti informasi wifi-nya ini. Tuh, dia langsung picture saving ya, yang harusnya berhasil. Oke teman-teman, jadi ini saya udah pakai mic ke teman-teman. Nanti teman-teman bandingin aja baiknya kalau misalnya rekam outdoor pakai mic atau enggak. Halo sobat review Rainer di sini, dan ini adalah Brika B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S Ace. Ini adalah salah satu action cam yang menjadi pilihan saya untuk harga yang relatif terjangkau dengan fitur yang berlimpah, dengan aksesoris yang banyak banget, dan fungsi-fungsi yang menarik untuk keperluan saya. Seperti apa? Langsung kita lihat secara lebih dekat fitur-fitur dan penampakan boxnya. Come on. Oke teman-teman, langsung kita lihat lebih dekat ya. Ini adalah unitnya, Brika B Pro Alpha Edition Mark 3S dengan Ace. Ace di sini maksudnya adalah Electronic Image Stabilization, yang dimana hasil dari perekaman videonya itu akan lebih stabil ketimbang tidak menggunakan Ace ini. Kalau yang sepengetahuan saya, kalau di smartphone itu namanya OIS atau Optical Image Stabilization. Di atas ini ada unitnya. Unitnya sudah kita dapetin langsung dengan casing yang diklaim bisa mencapai 40 meter. Ini adalah salah satu fitur kunci yang ditawarkan dari Brika B Pro 5 ini. Di samping itu ada perekaman sampai 4K. Kita juga mendapatkan remote control, external microphone, dan fitur yang tadi saya sebutkan yaitu Ace. Dan teman-teman bisa lihat di sini bisa 4K di 30 fps dan 2.7K di 30 fps, lalu 24 megapiksel dan 10 frame per second burst. Lalu di sini ada control view share, maksudnya kita bisa pakai aplikasi dari si Brika ini langsung menuju ke handphone kita dan kita bisa download langsung di sana. Oke, jadi ini tampilan depannya. Lalu kita lihat ke samping. Ini adalah isi dari boxnya. Isi dari boxnya itu kita bisa lihat, yang pertama kita dapat unitnya. Lalu kita dapat waterproof casing, ada remote control juga, ada tripod mounting, ada 3 dari pivot arm, handlebar itu yang di stang ya kalau kita naik sepeda atau kita naik motor. Kita dapat external microphone juga, ada quick release mounting, ada skeleton casing, ada base mount. Kita mau tempelin gitu ya dengan lemnya. Ada strap juga, ada open back casing juga, dan yang pasti kita juga dapat baterai yang udah langsung masuk di unitnya. Kita dapat USB cable dan dapat charger unit. USB kabelnya ini menggunakan micro USB Type B ya, bukan yang Type C. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, kita juga dapat info softwarenya ini. Nanti kalau misalnya mau dipakai di handphone teman-teman atau di tablet, itu bisa searchnya di sini ya. Ada di Google Play, ada di App Store juga. Ini lambangnya. Dan ini kalau mau search nanti di kolom searchnya. Oke, kita lanjut ke belakangnya. Spesifikasinya nih teman-teman. Sensornya dia udah pakai yang 12 megapiksel Sony Exmor Air Image Sensor ya. Lalu videonya ini MP4 30 Mbps, Ace on atau off, 4K, 2.7K, 1080p, 720p. Lalu untuk fotonya formatnya JPEG, ada 24, 16, 13, 8 megapiksel. Bisa dipilih itu teman-teman. Ini akan berpengaruh ya, pemilihan ini akan berpengaruh ke banyaknya atau lamanya perekaman dan banyaknya foto yang bisa kita ambil.
Lalu lensnya ini fixed focus 3 mm wide angle ya. LCD screen-nya nih frontnya tuh 0,5 monokrom. Yang belakangnya itu LCD yang berwarna ya. Lalu ada portnya, ada HDMI, ada USB juga, ada micro SD card slot. Koneksinya dia ada WiFi ya, sampai 25 meter nih klaimnya. Lalu storage-nya di sini micro SD bisa, seperti yang teman-teman bisa lihat itu banyak pilihannya, UHS-1 atau pokoknya maksudnya ini kita diinfoin 64 GB ini adalah maksimumnya 64 GB. Nanti teman-teman bisa lihat di buku manualnya deh. Jadi dia kalau lewat dari 64 GB tuh filenya kebacanya error atau gimana gitu. Lalu baterainya ini 1000 mAh, rechargeable, bisa dicas ya. Dimensinya ini unitnya aja nih cukup kecil ya, cukup compact. 584123. Ini beratnya ini 65 gram aja. Kedalamannya ini sampai 40 meter ya, tapi dengan casing yang tadi. Kalau untuk burst-nya sampai 10 foto per shot. 16 megapiksel. Time lapse-nya di sini juga ada nih, bisa dipilih tuh berapa waktunya tuh yang pengen intervalnya. Exposure-nya nih -3 sampai +3. Oke, loop record-nya. Loop record ini bisa jadi sebagai dashcam nih, teman-teman nih. Bisa di off-in juga, bisa 2 menit, 3 menit, 5 menit. Jadi ini loop mode maksudnya kan kalau misalnya kita ngerekam selama 2 menit, nanti nggak bakal bikin penuh memori. Nanti 2 menit kemudian nanti ditiban lagi 2 menit, ditiban lagi. Begitu pula dengan 3 menit dan 5 menit. Oke, di sini adalah fitur-fitur kuncinya ya. Yang pertama Ultra HD nih, 4K nih keterangannya. Lalu yang di sini kita dapat remote control. Ini cukup unik ya. Ini remote control bisa kita operasin jarak jauh. Jadi kalau misalnya kita mau foto gitu ya, kita lagi di mana, objek mana, tinggal taruh di depan kita tanpa kita harus minta pertolongan orang gitu ya untuk fotoin. Kita bisa foto sendiri nih pakai remote nih. Keren juga. Lalu ini Ace, ini yang menjadi pilihan saya nih. Poin utama kenapa saya milih Brica ini ya. Karena ada electronic image stabilizer untuk video yang lebih halus nih. Pada saat kita lagi lari, lagi main wahana misalnya di taman bermain, atau kita lagi naik sepeda gunung yang yang ajut-ajutan gitulah, pokoknya akan terlihat lebih halus, nggak bikin pusing pas ditonton. Nah ini unik juga, kita dapat eksternal mikrofon juga nih, jarang-jarang juga nih dapat nih. Pokoknya ini lengkap banget sih menurut saya. Ada time lapse recordnya. Ini yang tadi loop yang kita udah bicarakan. Ini adalah wide angle-nya. Yang ini adalah burst-nya atau foto yang banyak ya sekali pencet. Dan ini dual LCD display. Yang ini high speed recording nih sampai 240 frame per second. Ya itu teman-teman sedikit info ya. Udah 7 menit juga nih infonya nih. Mudah-mudahan bisa lihat lebih jelas lagi. Sekarang kita lanjut ke lihat isinya dan lihat si unitnya. Oh iya, ini ngomong-ngomong nomor 1 penjualan action cam di Indonesia ya. Ini juga yang bikin saya jadi tertarik untuk mencoba action cam ini. Dengan harga yang nggak sampai 1,5 ya, kita bisa dapat yang ada Ace, remote control, dan external microphone. Cukup menarik juga. Oke, langsung kita lihat lebih dalam lagi. Oke teman-teman, habis tadi kita udah lihat ya sekilas itu seperti apa ini si Brica. Langsung kita lihat ya kelengkapannya apa aja ini. Ini akrilik nih. Ini unitnya. Nah ini tampilan unitnya nih teman-teman. Keren ya. Diklaim sih bisa 40 meter ini untuk kedalamannya kalau kita pakai casing ini. Oke, kita taruh dulu. Ini adalah box ini sekaligus tempat penyimpanan dari aksesoris yang kita dapetin ya. Aksesoris ini banyak banget. Pertama nih ada kabel charger. Kepala chargernya. Lihat teman-teman. Banyak bener. Ini buat ngelap
lensanya. Jangan sekali-sekali ngelap pakai yang bisa ke baret, ini udah dapat, pakai ini aja. Ini eksternal mikrofonnya udah dapat nih, keren nih, jarang-jarang nih bisa dapat ini sekalian. Ini ada mounting, lalu ini ada stang nih buat di stang, jadi nanti dijepit di sini stangnya, lalu nanti si action camnya ada di sini. Top. Lanjut, ini ada apaan ini ya? Ini kayak buat adhesif nempelin gitu, tapi ininya saya belum dapat ide nih. Kalau teman-teman yang tahu, komen aja ya teman-teman. Kita lanjut, ini remote-nya dari si B Pro 5 ini. Nanti kita coba ya. Keren juga ya, dapat remote gini loh. Nah, mounting lagi, ini buat seperti di klip gitu ya. Keren sih. Ini ada cable tie, sampai cable tie saja kita dapat. Mounting lagi, ini kayaknya buat di ini buat di gimbal nih kayaknya nih. Keren ya, banyak banget. Dan ini ada mounting lagi, mungkin ini kayak sejenis mounting dudukannya gitu ya. Oke, ini nota pembelian, wajib disimpan buat asuransi. Ini ada lagi mountingnya nih. Ini mountingnya buat di sebelah mana nanti nih. Kita akan coba ya satu-satu. Ini ada back casing. Oke, lanjut lagi. Ini dapat user guide-nya. Ini teman-teman, saya saranin, walaupun emang jarang banget ya kita yang buka-buka ginian maunya langsung excited ke unitnya aja, tapi alangkah bagusnya kita coba baca dulu manualnya, biar nanti kita nggak pusing juga gitu untuk ngoperasiin si unitnya dan nggak salah pencet-pencetnya, karena nanti malah error kan. Jadi ya sedikit-sedikit banyak dibaca-baca aja, siapa tahu ada fitur-fitur yang bisa kita maksimalin. Lalu di sini kartu garansi dan kita dapat stiker. Lalu ada lagi ini mounting lagi. Banyak ya, saya salut ini sama Brika ini, nggak habis-habis mountingnya. Ini ada strap, ini ditaruh di tempat-tempat yang susah buat di mounting kali ya, jadi di strap aja dia langsung. Ini ada mounting lagi, banyak mountingnya, beneran banyak. Kayaknya waktu pas lagi dimasukin ke boxnya tuh seret, berat, udah habis. Oke teman-teman, jadi itu. Lalu kita lihat si itemnya sendiri. Ini udah dikasih mounting. Ini ada lagi mountingnya ini. Jadi sebenarnya mountingnya nambah lagi nih. Dan tempatnya. Cara bukanya sih gampang juga sih teman-teman. Ini cuma tinggal di angkat aja di sininya. Terus ini ada klipnya, kita naikin. Kita buka di sini. Ini yang bikin waterproof nih, ada ininya, karet-karetnya. Oke teman-teman, jadi ini tampilannya tanpa casing waterproofnya. Ini seperti bagian depannya, ada lensanya, ini yang LCD yang monochrome-nya untuk menunjukkan waktu, dan ada LED-nya depan B Pro 5, dan ini tombol untuk menyalakan dan menghidupkan powernya. Lalu ke sampingnya kita menemukan di sini ada micro USB slot buat ngecharge, micro SD buat kartu memori, dan sini ada HDMI, dan di sini ada tempat buat mikrofon. Bahannya ini dari karet ya keseluruhan ya, biar gampang untuk digenggam kali ya. Tapi ya kalau bisa jangan sampai terlalu kena panas ya, panas berlebih ini nggak bagus nih buat bahan ini, takut nanti dia jadi getas. Kita bergerak ke belakang, ini tampilannya bagian belakangnya. Saya kebetulan belum saya copot ini peel off-nya, karena ini juga tidak touchscreen. Untuk menggunakan menu-menunya, kita akan menemukan di sini tombol navigasi ya, dua ya, atas dan bawah. Nanti akan coba saya kasih lihat gimana pengoperasian umumnya. Di atas ini kita bisa lihat ini ada seperti lambang WiFi ya. Ini kalau ditekan lama ini akan menghidupkan atau mematikan WiFi-nya nih teman-teman.
Lalu yang lingkaran merah ini maksudnya ini kita bisa untuk foto, pengambilan foto atau memulai perekaman video. Cukup unik sih ya, dia bikin teksturnya itu mantap untuk dipegang dan nggak licin ya, karena kan karet seperti yang saya bilang tadi. Jadi cukup oke juga. Oke, bagian bawahnya ini adalah tempat baterainya ya. Tempat baterainya ini, kalau misalnya kita lihat, ini bisa ditekan ke bawah dan langsung kebuka baterainya di situ. Oke, kita tutup lagi. Di sini ada buat kalau kita mau taruh di tripod atau di gimbal ya. Jadi biar lebih mantap pegangannya. Oke, jadi itu semua. Sekarang kita coba hidupin yuk. Pas dihidupin, tampilan depannya seperti ini. Nyala LED-nya. Oke, ada keterangannya nih. Udah mulai hidup, dan di sini ada jam, keterangan kalau kita lagi mode video, dan baterainya ini tadinya ada 3 garis, sekarang tinggal 2. Saya udah hidupin juga sih ya, coba-coba. Dan ini adalah videonya di 1080 60 fps nih, sekarang nih modenya nih, dengan kartu 64 GB. Saya udah pakai beberapa juga. Masih ada perekaman 4 jam 6 menit 27 detik nih. Ini keterangan buat mulai videonya. Yang ini keterangan berapa lama sisa waktu yang bisa kita pakai. Oke, lanjut. Kalau misalnya teman-teman mau mengambil merekam video ya, seperti yang saya bilang tadi, pencetnya di sini. Pencet sekali. Nah, dia udah mulai merekam tuh. Jalan kan detiknya ya. Kalau mau berhentinya, pencet lagi, otomatis sudah kesimpan tuh nanti tuh. Oke, terus lanjut. Kalau misalnya teman-teman pengen ngambil foto, ini kita pencet sekali teman-teman. Tombol powernya kita pencet sekali. Pencet sekali. Oke, dia berubah kan? Lambangnya di sini jadi lambang foto. Dan ini banyaknya foto yang bisa kita ambil nih, berdasarkan jumlah memori yang kita punya. Sama, ngambilnya juga sama. Ini kita pencet yang atas ini sekali. Nah, kebetulan ini adalah resolusinya saya pakai yang 24 megapiksel. Lalu kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat hasil fotonya tadi itu bisa pencet tombol navigasi yang di sini. Ini ditekan tahan. Lalu di sini muncul nih. Kita navigasiin lagi pakai tombol yang di atas. Oke-nya itu yang tombol merah ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat nih hasil-hasilnya nih yang tadi nih. Kalau mau navigasiin tinggal dinaikin aja. Turunin gini. Naik turunnya di sini untuk tombol. Kalau mau keluar lagi, kita tinggal pencet si tombol powernya lagi sekali lagi. Ini udah langsung keluar. Oke teman-teman, itu fitur basicnya ya atau dasarnya ya. Lalu kalau misalnya teman-teman pengen milih modenya nih, modenya apaan aja, kita bisa lihat di sini. Settingnya dulu. Di sini kita okein, di sini ya pencet ya. Nah, di sini kita bisa pilih resolusi foto berapa nih, misalnya nih. Di sini kita terus nanti ada white and balance-nya nih, mau auto atau enggak, exposure-nya semua di sini. Untuk keluarnya lagi, kita pencet yang si home-nya ini. Nah, ini pengaturan rotasi dari gambarnya. Wi-Fi-nya bisa nyalahin untuk keperluan nanti kalau kita pakai aplikasi untuk handphonenya. Frekuensinya, layar matinya, daya mati, pokoknya di sini bisa teman-teman bisa setting-setting. Lalu mode berkendaranya di sini juga maksudnya ini bisa berfungsi seperti yang saya infokan ya, ada loop tadi kan, itu gunanya buat menghidupkan dashcam, turn off. Jadi kalau misalnya teman-teman ngecas tiba-tiba nyala, itu bukannya error atau apa, tapi karena si mode berkendaranya itu, jadi otomatis dia berpikir bahwa dicolokin ke chargeran ini buat siap-siap sebagai dashcam. Tampilan bahasa,
format waktu, pengaturan waktu, tanggal, informasi perangkatnya, semua ada di sini. Lalu ingat untuk misalnya backnya lagi, pencet yang tombol power ya. Nah, tekan OK untuk keluar. OK-nya itu yang di atas ini, yang merah ini. Oke, ini udah kita kembali lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba pilih gitu ya, mau slow mo, mau burst, atau mau yang time lapse, itu dari sini teman-teman. Ini ya ditahan lagi tombol navigasi atasnya. Nah, ini kan tadi kan mau ngelihat hasil-hasil foto yang ini back, yang ini setting-setting yang tadi udah kita lihat, yang ini yang kita klik OK nih di sini nih. Nah, di sini teman-teman bisa nemuin nih dengan menggunakan navigasi yang tadi, tombolnya mau time lapse, mau loop, mau slow motion, mau video biasa, mau timer, mau burst, mau auto, itu semua di sini teman-teman. Terus kalau misalnya mau back lagi, tinggal tombol powernya ini kita keluar. Ya, jadi teman-teman di sini kan seperti yang saya bilang tadi ada lambang WiFi ya. Ini kita bisa buat pakai untuk tekan tahan nih, untuk ngidupin WiFi-nya si Brika ini. Sampai ada pemberitahuan seperti informasi WiFi-nya ini. Nah, ini digunakan untuk pairing nanti saat kita udah install aplikasinya di handphone kita. Jadi kita bisa lihat hasil dari foto kita, video kita, atau download atau mau delete itu bisa lewat handphone. Tapi install dulu aplikasinya ya, jangan sampai lupa. Untuk matiin lagi ya kita tinggal pencet lagi ini dan otomatis mati. Ya itu teman-teman, sekarang saya akan coba kasih lihat hasil foto dan sedikit perbandingan video yang pakai stabilisasi dan yang enggak. Nanti kedepannya saya juga akan bikin khusus review setiap menu-menu, pemasangan attachmentnya, semuanya nanti akan coba saya gali lebih dalam deh. Stay tune aja ya teman-teman ya. Nah, untuk matiinnya chatnya ini lagi aja. Satu info lagi nih teman-teman. Jadi waktu datang sih ini mungkin sisa berapa ya baterainya ya? 50% atau 40% kali ya. Ini cukup lama, ngecasnya sampai full itu saya sampai hampir 2,5 jam. Jadi teman-teman jangan heran dulu kenapa nggak penuh-penuh. Sabar aja, nanti lama-lama kalau emang dia udah penuh kok. Kecuali kalau udah 1 hari, 2 hari nggak penuh-penuh ya, itu baru mungkin bisa diklaim ya. Mungkin ada sedikit masalah di baterai bawaannya. Tapi alhamdulillah sih punya saya ini oke. Jadi nggak sabar sih saya mau coba ya. Pas saya lagi terbang, pas saya lagi naik sepeda, atau misalnya lagi lari. Nanti kita coba ya, kita lihat ya seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih udah mengikuti saya menonton review dari B Pro 5 ini. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu informasi teman-teman ya. Halo teman-teman, sekarang ini kita akan coba untuk outdoornya B Pro 5 ini. Ikutin saya terus. Oke teman-teman, sobat reviewer, jadi ini pakai remote-nya ya. Kita coba. Tuh, dia langsung picture saving ya, yang artinya berhasil. Jadi kalau pakai remote-nya oke juga nih. Ini buat pindah ke mode dan langsung ngerekam dia. Bisa teman-teman lihat situ ya. Matinya pencet lagi. Mantap. Lalu sekarang kita coba, kalau ini saya tanpa mic ya. Tanpa mic, keadaan juga nggak terlalu ramai sih, sepi-sepi aja. Ini kalau nggak pakai mic kayak gini, teman-teman bisa bandingin nanti. Abis ini saya langsung bikin yang pakai mic ya. Oke teman-teman, jadi ini saya udah pakai mic seperti ini suaranya. Gimana menurut teman-teman? Nanti teman-teman bandingin aja baiknya kalau misalnya rekam outdoor pakai mic atau enggak. Bagus kalau bisa yang wireless. Tapi kebetulan kita juga dapat ini kan modenya. Jadi ya seperti ini. Lumayan ya. Nah, nih teman-teman, saya coba lagi tanpa mic dengan Ace hidup ya. Seperti ini kalau Ace-nya hidup. Lari. Nah, sekarang kita coba yang Ace-nya mati. Ini tanpa mic ya. Ini jalan. Ini lagi.
Oke teman-teman, setelah coba tadi hampir 1 jam ya, lumayan sih langsung di bawah 30% baterainya tadi berikannya, makanya saya matiin. Ya seperti itu, mudah-mudahan bisa menjadi informasi bagi teman-teman ya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Oke teman-teman, jadi setelah saya pakai beberapa saat tadi, ini udah merah baterainya. Cuman dari jam 7 tadi saya pakai, ini di jam 8:15, lumayan. Saya pakai di berbagai mode, saya coba tes-tes eksperimen. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Oke, menurut saya sih jadi ini cukup worth it ya, sebagai kamera yang di bawah 1,5 juta. Kalau teman-teman mau pertimbang ini boleh juga nih. Jadi lumayan, hasilnya nanti teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, jadi ini saya coba charge ya, tadi di bawah 30% atau 20%-an. Ini udah 51 menit berlalu. Sejak tadi pertama kali saya charge, sekarang masih merah. Nanti sama-sama kita lihat sampai berapa lama ini dia bisa full charge ya, dari posisi di bawah 30%. Oke teman-teman, jadi seperti yang bisa dilihat sama-sama, ini 1 jam 38 menit 25 detik, 2 ini udah full charge. Cepat juga ya, lumayan lah. Kalau teman-teman mau punya action cam yang oke, harga terjangkau, fiturnya banyak, dapat remote, aksesoris segambreng ya. Kalau misalnya mau coba, bisa jatuhkan pilihan ke B Pro 5 ini, Brika. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, tentang si Brika ini. Bye-bye, sehat selalu.